Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hanif Khairotunisa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Angkatan Jepang, pada masa penjajahan Jepang, kita melihat semakin banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen. Demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis. Kehidupan kacau dalam bidang ekonomi juga mengajarkan para pengarang Indonesia supaya belajar hemat dengan kata-kata, setiap kalimat, setiap alinea ditimbang dengan matang, baru disodorkan kepada pembaca. Karya sastra pada zaman Jepang ini memiliki aliran simbolisme, yaitu aliran yang menggunakan simbol isyarat untuk menutupi maksud sebenarnya. Di Indonesia, aliran simbolisme banyak lahir pada masa penjajahan. Hal ini dimaksudkan agar karya sastranya bisa lolos dari badan sensor Jepang. Situasi dunia kesusastraan zaman pendudukan Jepang memiliki ciri khas, baik dari segi isi masalah maupun jenis penulisan karya sastranya. Jepang menuntut hasil kesusastraan yang mendorong cita-cita peperangan dan menunjang kepentingan pemerintah. Karya sastra yang mendukung Jepang jelas akan memperoleh kesempatan publikasi. Sebaliknya, yang nadanya menolak pasti akan disingkirkan. Pengarang-pengarang yang muncul pada masa itu adalah Chairul Anwar, Rosihan Anwar, Nur Syamsu, Anas Ma'ruf, Maria Amin, Bung Usman, El Hakim, Bakri Siregar, Amal Hazah, dan Kotot Sukardi. Beberapa nama tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan kesusastraan Indonesia. Nah, berikutnya ada Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam sastra Indonesia. Corak sastra angkatan ini lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Corak ini timbul karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia dan beberapa sastrawan yang bergabung dalam Keimin Bunka Shidoso, yaitu disebut juga dengan Kacung Jepang. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga dengan Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama Angkatan 45 ini adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir pada angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Jenis karya sastra pada periode ini bercorak realistis, di mana konteks tulisan lebih dipentingkan dibandingkan kaidah kebahasaan. Periode ini melahirkan banyak nama sastrawan besar Indonesia yang masih terkenal hingga hari ini. Tokoh sastrawan pada angkatan 45 ini, sastrawan-sastrawan pada angkatan ini membawa angin segar bagi perkembangan sastra di Indonesia. Sastrawan muda pada angkatan 45 ini menghasilkan karya-karya yang temanya baru dan sama sekali meninggalkan gaya sastra pada angkatan sebelumnya. Mereka bergabung dalam sebuah lembaga yang bernama Gelanggang Seniman Merdeka. Berikut adalah tokoh sastrawan muda angkatan 45, Chairil Anwar, Rifai Yapin, Asrul Sani, dan Idrus. Angkatan 45 nama lain untuk angkatan sastra periode ini adalah Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Perang, Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Sesudah Pujangga Baru, dan Angkatan Pembebasan. Berikut karya sastra angkatan Jepang, yaitu Cerpen Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar. Cerpen Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar ini dibuat di zaman Jepang. Cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini bernama Kuswari, yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi, ia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, namun zaman menghalanginya. Sehingga ia berputus asa dalam menjalankan hidupnya. Itu terjadi akibat janji-janji palsu yang disampaikan Jepang. Keadaan seperti inilah yang membuat mental seseorang menjadi menurun, sehingga ia merasa tidak berarti lagi dalam hidup di dunia ini. Dan itu jelas tergambar dalam cerpen yang dibuat Rosihan Anwar ini, bahwa jiwa tokoh tersebut sedang terguncang atau kejiwaannya sedang terganggu pada masa itu. Nah, melalui novel ini,
Ia juga menyampaikan suara atau aspirasi rakyat melalui tokoh Kuswari yang tergambar dengan jelas di cerpen ini, yang bersifat realistis dan kritis. Nah, selanjutnya, terdapat juga karya sastra angkatan 45, novel Ateis, karya Ajidat Karta Miharja. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1945 oleh Balai Pustaka. Ateis merupakan roman yang menggunakan 3 gaya naratif dengan alur yang tidak linear. Novel ini juga menyinggung hubungan antara modernitas dan tradisionalitas. Kisahnya berpusat pada tokoh Hasan yang lahir dari keluarga penganut Tarekat Naqsyabandiyah. Sejak kecil, ia dididik untuk memegang teguh ajarannya. Namun, imannya tergoyah saat bertemu dengan sahabat lamanya bernama Rusli. Ia merupakan seorang Marxis-Leninis yang ateis. Seiring berjalannya waktu, keimanan Hasan semakin memudar. Ia menjadi semakin sekuler. Terlebih lagi, Rusli memperkenalkannya dengan berbagai penganut ideologi. Salah satunya Anwar yang merupakan seorang nihilis. Suatu hari, ia diusir dari rumah setelah pertengkaran heboh soal agama. Kemudian menikah dengan Kartini. Namun, pernikahannya penuh curiga. Mereka pun bercerai. Tidak lama berselang, ia jatuh sakit. Di akhir cerita, ia tertembak patroli Jepang dan ia meninggal karena siksaan. Sebelum menutup mata, ia melafalkan Allahu Akbar. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.